Jadi sebenarnya Jokowi, Iriana, dan juga Gibran, Usman itu sudah dilaporkan ke Bareskrim. Kalau diproses 2 tahun hukuman minimal, 12 tahun maksimal. Tetapi juga urusin itu anak presiden yang sedang hilang sampai hari ini. Sepakat tidak? Sepakat ibu-ibu? Sepakat bapak-bapak? KPK mana KPK? Polisi mana polisi? Kejaksaan mana kejaksaan? Kenapa itu ada diskriminasi hukum? Kenapa ada diskriminasi hukum? Nggak usah khawatir, kayak kita akan kehilangan pemimpin. Masih banyak yang lebih bagus. Masih banyak Yang pintar. orang-orang kita yang pandai, cerdik, pandai, dan jadi pemimpin. Amanah. Oleh karena itu kalau Jokowi jatuh, kita bentuk pemerintah sendiri yang lebih baik. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar adili, tangkap Jokowi saja, tetapi Jokowi ini perlu untuk segera dieksekusi mati. Kita ingin memperlihatkan sebagian kecil yang melakukan nepotisme. Di sini ada Joko Widodo, ada Ibu Iriana, ada Kaisang beserta istrinya yang diduga menerima gratifikasi jet pribadi yang sampai sekarang hilang entah kemana. Tapi tahanan KPK yang terduga terlibat nepotisme, ada Bapak Joko Widodo, ada Ibu jangan mau dijajah. Hukum rejim Sontoloyo. Merdeka belum merdeka. Yang mau diajar apa? Di sini ada Maman Usman, ada Ibu Iriana, ada Kaisang yang sekarang hilang, ada Bapak Joko Widodo yang telah menghancurkan tatanan demokrasi dan konstitusi. Bapak Ibu peserta aksi sudah sepakat tidak nginjek aspal ya, biar kita minggir. Biar kita minggir. Yang diduga mendapatkan gratifikasi private jet. Oke, dia sekarang hilang, yang sedang dicari oleh KPK. Ini ada melakukan ini hanya sebagian kecil dari dia kedua di Indonesia. Hanya sebagian kecil. Tapi tahun yang akan datang semua koruptor. Mundur lagi Pak. Ini tanah dia akan menghabis. Pak, tolong Pak, ini belum datang. Tidak nginjek aspal. Oh, ini jangan banyak omor-omor ya.
Banyak orang pintar, tapi dengar. Pintarnya dengar. Rakyat, istri rakyat Jawa, nyelek baik. Rakyat, ingat. Sangat kasihan sama bangsa ini. Kami rakyat Indonesia tidak mau presiden PA. Rakyat harus sejahtera. Anak-anak sekolah pendidikannya diperhatikan. Tadi yang pegang mic siapa ya? Bapak polisi. Lapangan kerja untuk seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul ya bersama Aliansi Rakyat Menggugat. Rakyat menggugat siapa? Menggugat oligarki. Menggugat perilaku istana demokrasi. Perilaku yang tidak menghargai rakyat. Oleh karena itu wajar kalau rakyat menggugat dalam kelompok aliansinya. Jadi kita support, kita dukung aksi-aksi ini untuk kebaikan negeri, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat. Dan mulainya dari nepotisme. Nepotisme itu bagian dari KKN. Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu kriminal. Nepotisme itu kejahatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Jadi sebenarnya Jokowi, Iriana, dan juga Gibran, Usman itu sudah dilaporkan ke Bareskrim. Kalau diproses 2 tahun hukuman minimal, 12 tahun maksimal. Jadi sebenarnya kita tinggal melanjutkan, kita dorong supaya proses hukum dari keluarga Jokowi ini bisa berjalan. Karena sudah jelas melanggar hukum, sudah jelas kriminal nepotisme itu. Nanti dari nepotisme bergeser ke korupsi dan kolusi. Maka itu pun bisa dikaji, bisa distudi, bisa diselidiki, bisa dibongkar dan dibawa ke proses hukum lagi melalui pengadilan. Oleh karena itu insya Allah perjuangan ARM ini akan sampai pada hasilnya, bahwa satu kejahatan tidak bisa ditutup selamanya. Sekali boleh ditutup, 2 kali boleh ditutup, tapi tidak akan bisa menutup selamanya. Sebentar lagi insya Allah dibongkar, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jokowi dan keluarga istana maksulkan, adili proses hukum, karena dosa-dosa politiknya sudah banyak. Sudah banyak. ARM berjuang untuk kebaikan negeri. ARM berjuang untuk keadilan. ARM berjuang untuk kejujuran. ARM berjuang untuk kebenaran. Insya Allah, Allah akan menolong para pejuang. Allah akan buktikan bahwa kemenangan dekat. Insya Allah sukses, bapak-bapak, ibu-ibu. Jokowi dan keluarganya yang melakukan kriminal, nepotisme akan turun, akan diadili. Hukum. Allah Akbar.
Mantap. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada panitia pastinya. Semua mundur. Nanti yang lebih ada di finish. Semua mundur. Mundur Ibu Yaya. Mundur. Kita mau dimundur. Mundur. Daripada kita ditutupin, nanti mending mundur. Polisi bilang, oke. Mundur, kita mundurin. Mundur, tetap mundur. Yang 6 sampai lebih orange tetap ada di depan. Yang lain mundur. Yang lain mundur. Tapi kita mundur. Yang penting kita sudah kita mundur tapi kita menyebar. Yang 6 tetap di depan, yang lain mundur. Kita mundur, yang lain menyebar. Yang 6 di depan. Sekarang kita persiapkan ke di parking. Ya, mantap. Kesang mana Kesang? Mantap. Kesang mana Kesang? Kesang mana Kesang? Bentar. Kesang hari ini sudah menjadi. Ini kita sudah mundur. Tapi apa yang terjadi sama mereka? Indah Bapak Polisi. Mereka tetap menutupi. Coba tangkap Kesang. Mana Kesang? Kesang menjadi hilang. Hari ini Pak Polisi jangan ngurusin kami di sini, ya kan? Ya betul. Tetapi juga urusin itu anak presiden yang sedang hilang sampai hari ini. Sepakat tidak? Sepakat ibu-ibu? Sepakat bapak-bapak? KPK mana KPK? Polisi mana polisi? Kejaksaan mana kejaksaan? Kenapa itu ada diskriminasi hukum? Kenapa ada diskriminasi hukum? Anak-anak presiden Gibran, Kaisang, mantunya Bobi Nasution sampai hari ini tidak sentuh hukum. Apakah ada hukum negeri ini, Ibu? Apa ada hukum negeri ini, Ibu? Apa ada hukum negeri ini, Ibu? Jadi sekali lagi, Kaisang adalah Harun Masiku Jilid 2. Setuju? 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 Saya mau pengen lihat KPK apa masih ada. Saya ingin melihat apakah KPK masih ada. Kita punya banner kelihatan. Kenapa kita kasih batang bambu? Karena kita tahu Pak polisi kita hobinya itu bukan nutupin alat peraga. Bapak sekalian, Bapak Polisi, KPK dan Kejaksaan, jangan sampai Kaisang itu menjadi Harun Masiku Jilid 2. Kami sampaikan pesan kepada KPK. Kalau hari ini tidak bisa Anda membawa dan mengusut tentang jet pribadi Kaisang, berarti negeri ini tidak hukum. Negeri ini tidak hukum. Negeri ini tidak keadilan. Negeri ini rusak. Oleh sebab itu sekali lagi, tolong kami diatur secara tertib. Jangan kami dihalang-halangi menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat itu sesuai dengan konstitusi pasal 8. Oleh sebab itu sekali lagi, kepada Pak Polisi, kepada aparat, jangan kami dilakukan secara kasar. Hormati penyampaian pendapat kami, agar supaya terjadi ada konstitusi di negeri ini, ada keadilan dan demokrasi. Ingat, hari ini hari ini demo sudah ada 60 kota minta Jokowi mundur. Bahkan di Solo dan di Jogja minta sekali diri. Oleh sebab itu tenggang waktu tinggal 1 bulan 20 hari. Sekali lagi kami rakyat Indonesia merasakan penderitaan itu. Kemiskinan menurut Bank Dunia 112 juta yang miskin di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu sekali lagi tidak usah tunggu sampai tanggal 20 Oktober. Kami semua, ibu-ibu setuju Jokowi turun? Setuju Jokowi turun? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih kepada Bapak Muslim. Selanjutnya dipersilakan Bapak senior kita, Pak Sri Bintang Pamungkas. Pak Sri.
Gaspol. Maaf ya tadi ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ya. Banyak orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jokowi ini memang persoalan nasional dan internasional. Dia membuat rakyat sengsara. Tidak hanya sekedar rakyat biasa, tetapi juga pegawai negeri, TNI, Polri, sampai mereka tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Negara ini, bangsa ini, rakyat ini amburadul rusak karena seorang Jokowi. Oleh karena itu, sudah saatnya dia harus berhenti. Jokowi harus berhenti. Harus kita hentikan sebisanya sebelum 20 Oktober. Jadi saudara-saudara di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mari saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita gelurakan untuk menurunkan Jokowi Dan keluarganya. Kalau diadili masih mending. Kalau pengadilan oleh rakyat, Alhamdulillah. saya kira impas lah itu. Rakyat banyak, jutaan rakyat dibikin sengsara. Jadi, saudara-saudara, tidak hanya sekedar Jokowi, tapi juga seluruh rejimnya. Rejim inilah yang membuat Jokowi bertahan selama ini. Menteri-menterinya, DPR, MPR-nya, Mahkamah Konstitusinya, Mahkamah Agungnya, yang juga selama ini membuat rakyat sengsara, itu pun harus turun. Sudah habis tugas mereka. Dan saudara-saudara, saudara-saudara, nggak usah khawatir kayak kita akan kehilangan pemimpin. Masih banyak yang lebih bagus. Masih banyak Yang pintar. orang-orang kita yang pandai, cerdik, pandai, dan jadi pemimpin. Amanah. Oleh karena itu, kalau Jokowi jatuh, kita bentuk pemerintah sendiri yang lebih baik, pemerintah transisi. Tapi saudara-saudara juga harus ingat, undang-undang dasar kita yang sudah diganti, dirombak sedemikian rupa sehingga menjadi akar permasalahan daripada kerusakan seluruh bangsa, rakyat, dan negara sekarang ini. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa satu paket kembali ke Undang-Undang Dasar 45, jatuhkan Jokowi dan ganti dengan pemerintah transisi. Insya Allah Indonesia akan jaya, merdeka, dan berdaulat. Lahir dan batin, adil dan makmur, aman sentosa, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Amin ya rabbal alamin. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lawan KKN. Ya, Pak Timon, pendeta, Pak pendeta. Ya, gantian ya. Sini aja. Halo. Langsung aja. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa rezim ini adalah rezim setan. Yan. Ada 3 ciri-ciri Yan. setan. Yan. Pertama, penipu.
Yan, recorder si Pamungkas, recorder. Ada 3 ciri-ciri setan. Ambilin. Sekali lagi, rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Penjahat. Ciri-ciri yang kedua adalah pemutarbalikkan fakta. Ya, Jokowi suka memutarbalikkan fakta atau tidak? Suka. Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Betul. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya, sekali lagi kita lawan rezim setan. 3P. Ingat 3P. Penipu, pemutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus. Lawan terus. Lawan terus. Sampai tumbang. Sampai tumbang. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. 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 Terima kasih. Ayo, jangan lagi itu Pak. Mana pakai apa? Recordernya mana recorder? Pak, recordernya Pak. Pak, recordernya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, Baida, nama saya Syed Salim Muhammad Smith atau Syed Salim Maja. Saya ingin menyampaikan pertama-tama kepada semuanya, alhamdulillah aksi kita dinotis oleh Presiden Jokowi yang tadi lewat menggunakan Kijang Innovazenix plat RI1 dikawal pas pampres beberapa menit yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau melihat aspirasi kita petang ini menjelang maghrib, ya, agar beliau tahu bahwa rakyat Indonesia sudah jenuh, sudah bosan, sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, yang kalau kita kerucutkan adalah sebuah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, adalah sebuah hal yang membawa negara ini menjadi inconstitutional republic atau republik inkonstitusional. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar adili, tangkap Jokowi saja, tetapi Jokowi ini perlu untuk segera dieksekusi mati. Setuju? Setuju? Karena ada beberapa kasus pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya berakhir dengan eksekusi mati. Contohnya Raja Louis ke-16 dari Prancis menyalahgunakan kekuasaan yang mendorong terjadinya revolusi Bastille pada tanggal 14 Juli 1789, dieksekusi mati. Dan begitu juga istrinya Marie Antoinette yang berfoya-foya, itu pun juga berakhir dengan eksekusi mati. Maka kami mendorong tidak hanya sekedar tangkap dan adili Jokowi, tapi kami mendorong agar supaya Jokowi diakhiri hidupnya dengan eksekusi mati, karena sudah terlalu banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Bukan hanya sekedar KKN vulgar, tapi juga penyalahgunaan konstitusi yang berlebihan.
mudah-mudahan beliau tadi lewat menotis suara kami. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Terakhir dari saya, mungkin ini adalah kali terakhir saya bersama Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan bersama teman-teman yang akan fokus ke Pilkada Jakarta, yang sebentar lagi masa kampanye akan dimulai. Dari saya, negara ini akan maju kalau negara tidak mengatur dan tidak membatasi siapa saja yang boleh bersuara dengan bebas dan siapa saja yang tidak boleh bersuara dengan bebas. Hancurnya sebuah demokrasi di satu negara adalah ketika negara membatasi rakyat untuk bersuara. Negara membatasi siapa yang boleh bersuara dan tidak boleh bersuara. Oleh karenanya, Bapak-bapak polisi, kami mohon jangan sekali-sekali melakukan tindakan represif, karena negara ini adalah negara demokrasi konstitusional atau konstitusional demokrasi. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Ida dan kawan-kawan. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Terimalah salam terakhir dari saya. Merdeka! 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 Hidup rakyat Indonesia! Allahumma fiqh komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah takbir saya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Teman-teman tolong mundur sedikit, mundur. Mundur, mundur. Oke. Nasik siapa? Sini, rekordernya sini. Ini sebentar, ini kayak rampasan perang deh jadinya. Ini tolong dong. Mama sini, Mama. Ini Kaisang, tolong pegangin. Mana? Ini. Nah. Oke, untuk semuanya. Tengah-tengah ada. Untuk semuanya, hari ini Aliansi Rakyat Menggugat kembali mengadakan aksi. Kita ingin memperlihatkan sebagian kecil yang melakukan nepotisme. Di sini ada Joko Widodo, ada Ibu Iriana, ada Kaisang beserta istrinya yang diduga menerima gratifikasi jet pribadi yang sampai sekarang hilang entah kemana. Tapi kita akan temukan karena apa? Karena KPK sudah memanggil mereka. Kita tunggu endingnya Kaisang seperti apa. Ada Paman Usman. Mana Paman Usman? Ada Paman Usman yang meloloskan Gibran sebagai Wapres di MK pada Pilpres 2024. Ada Bobi yang diduga sebagai Blok Medan menguasai tambang batu bara. Ini nikel ya. Nikel ya Bob ya. Jangan lari dari kehadiran rakyat, karena pada akhirnya pengadilan rakyat yang akan menghakimi. Ketika lembaga hukum tidak bisa melakukan hukum yang sebenarnya, maka rakyat yang akan melakukan pengadilan rakyat. Kita lihat, kita di sini dalam beberapa waktu, seminggu ke belakang, menghadapi berbagai macam masalah yang dimunculkan. Dalam waktu dekat akan datang 10.000 ton beras diimpor. Artinya apa? Artinya petani kita dimatikan dalam keadaan hidup. Petani kita dimatikan dalam keadaan hidup. Dan ini harus menjadi perhatian kita seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hilangnya Kaisang beserta istrinya, padahal sudah dipanggil, dan atas dugaan gratifikasi yang telah tadi saya sebutkan, gratifikasi jet pribadi. Yang ketiga, ada di Blok Medan menguasai tambang nikel. Ada beberapa lagi. Ada 5,3 juta ton nikel yang diselundupkan. Diselundupkan itu sudah termasuk kriminal. Jika ini tidak diungkap, maka rakyat akan marah. Yang terakhir ya, lalu hukum akan seperti apa nanti di pemerintahan Bapak Prabowo ketika tanggal 20 Oktober dilantik. Prabowo harus melupakan legasi buruk Jokowi jika dia ingin selamat. Satu kali lagi, Pak Prabowo harus meninggalkan legasi buruk Joko Widodo jika dia pemerintahannya ingin selamat. Yang terakhir untuk kita semua,
untuk kita semua. 2025 akan ada krisis. Akan ada krisis. Kenapa? Karena era Joko Widodo telah menumpuk hutang. Kita telah tercekik oleh rentenir global yang tentunya akan diwariskan ke era berikutnya, dan tentunya juga akan menjadi tekanan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perhatian untuk seluruh rakyat Indonesia, kita ada di era yang terburuk dan kita akan menghadapi era terburuk untuk anak-anak kita. Selanjutnya Mbak Menuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Gana. Sini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gimana? Ini terus. Terus. Oke. Ini sekarang ini kita sedang mengangkat KKN. Adalah hal yang sangat berat yang merusak negara kita. Tahu nggak kenapa korupsi tidak pernah terangkat? Karena yang melakukan itu adalah ya mereka juga. Dan kemudian kalau kita memang menganggap hal ini adalah remeh, kita akan menunggu kehancuran dari negara kita. Jangan dianggap remeh terhadap KKN. Dulu pada zaman Orba ada satu masa di mana pemerintahan bisa jatuh karena nepotisme. Tapi sekarang sampai 10 tahun dan kerusakannya malah makin masif dan makin gila. Tapi masih tetap anteng di atas. Kita adalah yang akan nomor satu, kita akan menghukum ya, mengadili seluruh kroninya Jokowi, termasuk anak-anaknya. Ingat, dia pada saat anak-anak mahasiswa sedang lagi aksi, apa yang dilakukan? Naik jet pribadi, terus kemudian dengan roti 400.000 atau segala macam gitu ya. Itu adalah tindakan yang sangat tidak amoral, apalagi mengingat dia itu adalah kontroversial. Iya, kontroversial, dan mengingat dia itu adalah anak dari petinggi dari negara kita. Sekarang PR kita adalah kita harus mencari Kaisang. Itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ingatkan untuk seluruh rakyat Indonesia dan warning untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda, pemerintahan Anda ingin selamat, maka tinggalkan legasi buruk rejim Jokowi. Satu lagi, betul. Tinggalkan legasi buruk rejim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk Pak Prabowo juga. Pak, pemerintah tidak akan pernah bersih selama Bapak masih mempunyai wakil yang berbau nepotisme. Jangan ya Pak ya. Ya, begitu aja. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman media, untuk ada closing statement dari Pak siapa tadi? Bukan Pak. Oh, enggak mau. Oke, enggak ada. Udah, sudah. Oke, yuk. Assalamualaikum. Udah. Semua sudah. Oke. Polisi mau ngomong. Jokowi. Tidak ada kalimat dari Pak Magusman, enggak ada. Anda semua adalah yang kami hukum. Kami tidak memberi Anda hak untuk bicara, oke? Jangan ada yang mau bicara. Ini mau dirantai, mau dijebloskan, adili dan jebloskan ke penjara, miskinkan keluarganya. Eksekusi mati.